ada petir. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini pas tadi cuacanya panas, saya menempa bilah mandau pesanan dari saudaraku. Sudah ada beberapa bilah mandau yang sudah jadi, dan ini yang berikutnya yang lain sudah ada dipasang gagang mandaunya, ada yang sudah dibuat sarungnya, bahkan kemarin ada juga yang sudah sempat dikirim kepada saudara kita yang memesan mandau yang ada ini. Jadi pada hari ini Empu menempa bilah besi kiriman dari saudaraku. Ini bisa melihat. Nah, ini mungkin ada yang punya juga menonton. Nah, ini bagian puting sudah Empu tempa tadi. Jadi istirahat dulu dikarenakan hari mau hujan. Karena kalau harinya mendung gini, proses kita menempa juga mengganggu. Dengan keadaan yang seperti ini, teman-teman bisa melihat semua. Nah, dan bisa tempias. Nah, ini tempat kerja Empu, ini blower. Nah, ini yang kemarin dibeli. Memang blowernya sudah bagus, tinggal Empu membuat wadah secara resmi untuk menempa bilah mandau. Jadi kalau ada wadah resmi ini, biar hujan nggak ada masalah di dalam kita bekerja untuk menempa bilahnya, terkecuali ketika kita akan menyerpuh bilah mandau. Kalau menyerpuh bilah mandau seperti Empu katakan, sesuai tradisi orang tua dulu dan saudara-saudara kita lain yang menempa bilah mandau, biasanya harus matahari terik, nggak boleh mendung gini. Kalau mendung begini, ketika kita akan menyerpuh mandau yang sudah jadi tadi, maka serpuhan itu tidak lengket dan hasilnya juga kurang bagus, biasanya terlalu kemudahan. Nah, itu. Pada hari ini juga Empu akan memasangkan gagang buat palu. Ini ada 2 palu besar. Nah, ini untuk memukul calon mandau yang ada ini, supaya ketika merahnya belum habis dan hasilnya begitu cepat, besinya akan memanjang serta melebar terkena pukulan palu yang lebih besar. Ini ada beberapa buah tangkai dari kayu ulin yang akan diraut pada hari ini. Sementara hari mau hujan, kita istirahat dulu mengerjakan yang lain. Setelah ini nanti mengerjakan sarung mandau dan pisau mandau pesanan dari saudaraku semua. Jadi mohon maaf tadi proses menempa bilah tidak Empu tunjukkan di dalam konten ini, dikarenakan nggak ada yang memegang kamera, apalagi berhadapan dengan api yang begitu panas. Jadi kamera sangat sulit dekat, terkecuali ada yang memegang kamera, dan mamanya juga sibuk memasak tadi, serta banyak pekerjaannya, kegiatannya di rumah juga, mencuci pakaian serta yang lain-lainnya. Jadi terpaksa hal itu belum atau tidak Empu tampilkan di dalam konten. Nah, jadi mungkin nanti ketika ada wadah yang bagus, tempat yang bagus untuk pengambilan sebuah kamera di dalam Empu memukul besi yang ada ini, maka akan Empu tampilkan secara sempurna. Nah, beginilah tempat pekerjaan Empu yang sederhana serta berusaha menghasilkan bilah tempilan di dalam pemakaian orang benua zaman dulu. Dan harapan Empu, walau sumpamanya tempat kerja Empu begini adanya, tetapi tetap berharap agar sekiranya bilah tempilan itu sebaik mungkin sesuai dengan yang dipakai oleh orang tua zaman dulu, hingga pada saat ini tidak mengalami perubahan. Dan Empu selalu berusaha menjaga itu, agar ketika nanti dikirim kepada saudaraku yang memesannya, merasa bahwa inilah ciri khas mandau Dayak Benua. Dan ketika mandau itu ditunjukkan oleh kepada saudara kita yang orang benua juga,
Dan itu harus ada tanggapan atau diakui bahwa memang seperti inilah Mandau Dayak Benua itu. Memang Mandau Dayak Benua ini seperti yang Empu jelaskan, ada berbagai macam, dari bilah Mandau kerja, bilah Mandau tempilan, serta bilah parang. Nah, kalau bilah Mandau tempilan ini dia bermacam kategori, dari yang tempilan bilahnya yang polos, tidak ada titik kuningan, sampai yang ada titik kuningan, serta sampai yang ada ukiran di ujungnya. Itu bunyi kami benua tuh Mendau Bepanyar. Biasanya Mandau Bepanyar ini gagangnya itu kebanyakan hulu kemau. Memang ada juga gagangnya jenis lainnya, tapi pada umumnya kebanyakan kemau untuk dipakaikan pada bilah Mandau Berpanyar ini. Bilah Mandau Berpanyar ini pengerjaan dan pembuatannya cukup rumit dan sulit sekali sepaketan dengan Mandau, makanya itu nilai maharnya juga enggak main-main. Itu kadang 8 juta, 9 juta, bahkan sampai puluhan juta seperti itu. Jadi itulah yang menjadi agak rumit. Jadi Empu sementara ini sering mengerjakan bilah Mandau yang sekiranya layak dan pantas untuk dipakai pada saat ini. Jadi tidak semua bilah Mandau yang Empu kerjakan. Tetapi ketika ada saudara kita yang memang memesan bilah Mandau tempilan yang berpanyar, supaya yang ada titik kuningan, yang ada ukiran, ada ruirang atau empaku dalam bahasa Benua, serta ada bitik malak di bagian pangkalnya, maka saya Empu Gelol akan berusaha membuatnya seperti itu kira-kira. Oke, mungkin hanya itu yang dapat Empu sampaikan. Semoga ini berguna dan bermanfaat. Seperti biasa, tak lupa Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Salam.